Pembicara Nepi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari kota Aceh. Beliau berasal dari keluarga yang berkecukupan. Tetapi dikarenakan bencana tsunami yang melanda Aceh, usaha keluarganya hancur. Dan hal ini mengharuskan beliau untuk mulai bekerja sambil kuliah. Hingga suatu saat beliau ditawarkan bisnis Tiens dan memutuskan untuk bergabung. Karena beliau melihat dari bisnis ini, beliau bisa membantu ekonomi keluarganya. Saat ini beliau telah mendapatkan perjalanan gratis ke belasan negara, mobil niaga, dan juga luxury car. Jaringan bisnisnya pun berkembang pesat di beberapa kota di Indonesia dan luar negeri. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Miftah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Hari ini saya sangat senang dipercaya oleh support system kita One Vision. Dan terima kasih juga nih buat support system kita nih yang udah buat acara yang mana hari ini acara-acara seperti ini yang melahirkan diamond-diamond berikutnya. Berbicara masalah kita ngebangun aset di bisnis Tiens, pastinya kita ingin mempunyai aset yang kuat, aset yang besar. Nah, banyak orang hari ini terlalu memikirkan hal-hal yang terlalu rumit, padahal hal-hal simple di bisnis ini yang kita lakukan, tapi konsisten, inilah yang membuat kita menjadi seorang pemenang. Nah, hari ini saya akan ngebahas hal dasar, sangat-sangat dasar, tetapi banyak orang hari ini tidak benar-benar melakukan ini. Saya berani garansiin, kalau Anda benar-benar melakukan ini, insya Allah Anda akan menjadi diamond berikutnya, bahkan director. Nah, kita akan bahas dulu yang mana 7 langkah. Ya, jadi 7 langkah ini mungkin Anda sudah sangat sering dengar di OP. Nah, ataupun di seminar. Jadi 7 langkah inilah yang hal dasar yang harus kita punya sekarang ini. Yang pertama, apa langkah pertama? Ya, impian. Impian dan sikap. Banyak orang hari ini mereka tidak benar-benar hidup. Artinya kayak zombie. Kenapa? Karena nggak punya impian. Jadi yang hal dasar yang harus kita miliki sekarang ini apa? Impian. Anda harus punya tujuan. Kenapa Anda mau berjuang di bisnis ini? Karena kita nggak ada bos. Beda halnya kalau Anda buka usaha di luaran. Anda harus sewa ruko, Anda harus bayar karyawan, Anda harus bayar listrik. Nah, belum lagi kalau Anda misalnya kerja sama orang, ada seorang bosnya. Impian Anda lah yang menggerakkan Anda. Makanya banyak saya lihat apalagi mahasiswa, mereka nggak bisa membuat schedule-nya. Kenapa? Karena mereka emang karena nggak ada yang nyuruh, karena udah terbiasa di kampus juga disuruh oleh dosennya. Nah, makanya impian inilah yang membuat kita hari ini benar-benar tergerak. Jadi perkuatkan impian kita. Impian nggak perlu keren, impian nggak perlu mewah. Yang penting itu benar-benar yang sangat kita inginkan. Itu dia yang paling penting. Nah, yang kedua apa? Sikap. Saya banyak melihat orang-orang hebat, orang-orang pinter, itu nggak jadi apa-apa gara-gara sikapnya bobrok. Artinya apa? Sikapnya kurang bagus. Berbicara masalah sikap, itu bukan hanya sikap terhadap bisnis. Ya, jadi sikap ini banyak. Pertama terhadap bisnis, terhadap diri sendiri. Nah, kita bahas dulu yang terhadap diri sendiri. Nah, Anda harus pede sama diri sendiri. Kita ini terlahir sama. Ya, nggak mungkin Pak Luis Tandean waktu lahirnya udah pakai jas. Ataupun saya lahir udah pakai jas. Enggak, kita semuanya sama. Jadi Anda harus percaya sama diri Anda sendiri. Allah udah ciptakan kita khairun nas gitu, sebaik-baiknya manusia. Jadi kita harus percaya dulu. Nah, kalaupun hari ini kita punya kekurangan, itu cuma masalah waktu. Asal kita mau belajar, mau berlatih, kita akan menjadi sehebat mentor-mentor kita seperti Pak Luis, Pak Rizky, Pak Nagar dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, yang terpenting sikap terhadap bisnis yang harus digarisbawahi. Kita hari ini, Bapak Ibu, kita ada di bisnis sendiri, bukan bisnis upline, bukan bisnis downline. Makanya disebut dengan IBO, Independent Business Owner. Kita lah yang punya bisnis. Nah, dan juga sikap terhadap orang lain, baik itu crossline kita, upline kita, downline kita harus benar-benar menjaga sikap kita. Jangan semata-mentang kita hari ini ke downline kita. Downline itu bukan anak buah kita. Kita harus mengayomi, kita harus menginspirasikan. Upline kita itu guru kita. Bahkan dalam agama saya, agama Islam, itu guru itu harus betul-betul dimuliakan. Anda kebayang nggak? Seorang ustadz aja itu sangat dimuliakan, yang mana mungkin cuma mengajarkan. Nah, sedangkan upline Anda, mentor Anda, itu bukan hanya mengajarkan, tapi menemani perjuangan Anda, mendidik Anda, melatih Anda sampai Anda menjadi seorang yang hebat.
Maka hari ini maaf banget kalau telepon sama upline jangan sampai nggak diangkat. Jadi buatlah upline ini betul-betul nyaman sama Anda. Karena kalau misalnya dalam agama saya nih, ridho Allah fi ridho walidain. Jadi keridhaan Allah itu sama keridhaan orang tua. Nah, bisnis Anda ridhonya sama upline Anda. Kalau murka terhadap upline Anda, bisnis Anda bisa nggak jalan. Oke, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu apa? Membuat daftar nama. Nah, hal ini sangat simple, tetapi banyak orang menyepelekan. Jadi apapun profesi Anda, baik Anda mungkin seorang pengusaha, apalagi seorang mahasiswa, nah Anda tinggal pindahkan nomor-nomor di handphone Anda ke buku daftar nama. Nah, kalau bisa minimal 200 daftar nama dan dibuat skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Nah, nanti ada konsultasi lagi sama mentor Anda, itu ada FAST, finansialnya, ambisiusnya, supelnya, pergaulannya bagus apa enggak, teachable, orangnya rendah hati atau susah diatur. Nah, Anda prioritaskan yang mana skala prioritasnya paling tinggi, itu dulu yang Anda kejar. Karena hari ini kita pingin cepat, bisnis kita pingin betul-betul berkembang, jadi kalau bisa, orang yang pertama kali yang kita edukasi bisnis kita, itu orang-orang terbaik, tetapi jangan presentasi sendiri. Nah, nanti kita masuk ke selanjutnya. Ya, nah, tapi bawa mentor Anda, biar apa? Biar orang hebat tadi mendengarkan penjelasannya lebih detail dari mentor Anda dan dia menjadi pasukan elit Anda. Oke, kita masuk ke step selanjutnya. Langkah selanjutnya apa? Memakai produk, Bapak Ibu. Nah, berbicara memakai produk sendiri, alhamdulillah sampai sekarang ini saya sangat rutin memakai produk. Jadi emang benar-benar saya ini maniak produk, bisa dibilang maniak produk. Saya bisa dibilang susah hidup tanpa produk. Bahkan hari ini saya baru berumah tangga, istri saya itu juga saya suruh konsumsi produk, Vitalin, Spirulina, kalsium, semuanya. Total per bulan untuk istri saya aja produknya 3 jutaan, belum lagi saya, belum lagi ibu saya. Nah, makanya kalau misalnya ditanya, penjualan pribadi saya itu besar. Kenapa? Karena emang saya ini mencintai produk ini tanpa emang harus disuruh. Emang benar-benar dari awal saya join, itu saya join karena saya pakai produk. Jadi saya cerita dikit, saya join karena saya tertarik untuk menyembuhkan ambien saya sama sakit lambung saya yang udah kronis. Nah, setelah daftar nama terkumpul, jangan lupa dibuat janji ketemu. Kalau dilihat, nggak mungkin itu akan jadi tim Anda. Jadi jangan cuma dilihatin, tapi diundang. Nah, jadi buat janji temu sekarang ini udah canggih, bisa DM lewat Instagram, bisa lewat Facebook, chat Messenger, ataupun lewat WA, ataupun telepon langsung. Tapi pastikan, jangan sampai Anda kecolongan ngejelasin lewat telepon, chat, dan lain-lainnya. Inti buat janji temu hanya untuk mendapatkan janji temu. Jadi makanya ada sistem buru-buru. Oh ya, ini aku lagi mau meeting nih. Nanti aku hubungi lagi ya, misalnya telepon gitu. Nah, biar kita enak ngobrol langsung, kayak jumpa aja gitu. Nah, ini benar-benar harus diperhatiin. Nanti bisa lagi dikonsultasi ke mentor Anda. Oke, langkah selanjutnya, kalau Anda sudah mendapatkan janji temu, Anda langsung edukasi, presentasi. Kalau saya suka bilang ke tim saya, cerita sambil nyontek. Kadang-kadang gini, orang-orang baru di bisnis ini ketika ngebayangin presentasi itu kayak di kampus, harus berdiri di depan, terlalu formal. Enggak usah tegang-tegang banget. Anda presentasi ya dengan bahasa sendiri, ya kalau misalnya biasa panggil nama kawan Anda ko, ya pakai ko aja gitu kan. Jadi emang bener-bener cerita sambil nyontek. Kita kan ada flip chart ataupun ada PowerPoint. Nah, cukup Anda bacain, ya jelasin sebisa Anda. Nah, tadi saya sudah sempat bilang, kalau orangnya skala prioritasnya tinggi, orangnya hebat, teman Anda memang betul-betul bagus, ya minta bantu sama mentor Anda. Tapi kalau misalnya skala prioritasnya mungkin 7 ke bawah, bisa Anda langsung sambil Anda latihan. Yang terpenting, yang Anda harus garis bawahi, orang join itu bukan kadang-kadang bukan karena Anda benar pengucapannya, detail, bukan. Tapi antusias Anda. Nah, kalau antusias Anda bagus, ya insya Allah orang akan join. Dan yang harus digarisbawahi, orang join bukan karena bukti juga. Jadi jangan nggak pede kalau Anda belum punya mobil. Jangan nggak pede kalau Anda belum ada foto ke luar negeri. Saya, ini emang benar-benar pengalaman pribadi saya pernah presentasi orang, prospek, ya itu nggak join. Tetapi ada grup saya masih bintang 6, masih naik motor, presentasi join. Kenapa? Ternyata saat itu saya kurang antusias. Karena saya lihat covernya biasa aja. Nah, kadang-kadang saya juga membuat kesalahan walaupun sudah menjadi diamond. Ternyata bintang 6 saya ini sangat semangat karena dia lagi ngejar goal ya untuk menjadi royal. Malah join. Makanya hari ini pedilah sama diri Anda, bukan sama bukti. Oke, kita naik ke tahap selanjutnya, follow up. Karena yang harus digarisbawahi lagi, orang join itu 80% karena di follow up. Jadi ada istilahnya 10, 10, 80 kalau dari saya. 10% itu akan langsung menolak.
detik itu juga. Walaupun mungkin Anda bawa Mr. Lee Genuine, ya kan? Perusahaannya langsung ditimpa di depan rumahnya, nggak akan ngaruh. Pak Louis, ya, ditabrak pakai i8-nya, nggak akan ngaruh Bapak Ibu. Ya, jadi bisa dibilang 10% ini emang kalau bahasanya apa ya, emang bener-bener mental block banget. Jadi emang nggak bisa dipoles lagi. Nah, tapi ada juga 10%, Anda cerita aja dengan santai, langsung bilang, mana formulir, saya mau join. Nah, 80% ini, Bapak Ibu, itu perlu di follow up. Ya, sama seperti Anda mengatakan cinta hari ini. Yang nggak cukup, jumpa pertama langsung dia jatuh cinta. Jadi butuh yang namanya follow up. Itu dia. Nah, oke, kita sekarang ini akan masuk ke hal yang lebih penting lagi. Itu ada 7 kebiasaan. Nah, tapi sebelumnya, ya ini yang paling penting kalau Anda presentasi seseorang, jangan lupa bawa alat bantu. Saya masih ingat banget ketika saya isi GOP di Bandung, saya melihat Pariski Kanata itu bawa tentengan, tas itu berat banget, karena saya mindahin. Saya tanya, Pak, apa isinya? Lengkap. Ada majalah, ya, ada buku, ada CD Netpi. Intinya benar-benar Anda lengkapin alat perang Anda. Kalau Anda hari ini nggak bawa alat lengkap, alat perang yang lengkap, ya namanya sama dengan ya buat capek sendiri gitu. Jadi Anda bawa perang tapi nggak bawa pistol, nggak bawa granat, ya bunuh diri juga kan gitu. Jadi emang benar-benar bawa yang lengkap. Dan yang terpenting juga jangan lupa bawa tiket pertemuan, karena itulah senjata Anda biar Anda bisa follow up dia. Jadi follow up salah satu yang terbaik yaitu dengan pertemuan. Itu dia. Oke, sekarang kita langsung masuk ke 7 kebiasaan. Nah, berbicara 7 kebiasaan, yang paling penting utama apa? Memiliki dream book dan menambah terus daftar nama. Nah, jadi dream book ini jangan disepelein. Saya baru-baru ini kan baru nikah, jadi istri saya main ke rumah dan lihat dream book. Ketika dia buka dream book lama saya, ternyata 90% dari apa yang ada di dream book saya itu udah tercapai. Dulu saya nggak ngerti kenapa harus punya dream book, harus tempelin foto-foto di dream book, itu nggak ngerti dulunya. Tapi setelah hari ini terwujud, oh ini toh yang terjadi gitu. Nah, untuk di awal nggak perlu terlalu banyak impian Anda, carilah 5 sampai dengan 10 daftar impian. Nah, mentor saya Pak Ruli Wahyudi itu pernah ngajarin saya seperti ini. Miftah, coba pikirkan 100 impian kamu. Oke, sekarang coba hilangkan 90%-nya. Seandainya kalau disuruh pilih, itu yang harus terwujud banget. Nah, 90-nya. Oke, sekarang tinggal sisa 10. Oke, buang 5 lagi. Nah, 5 itulah yang betul-betul menggerakkan kamu, Miftah. Nah, jadi emang benar-benar kita pingin semuanya. Ferrari, mungkin Lamborghini, tapi buat yang betul-betul yang kita inginkan dan kita meyakinkan apa yang kita kejar itu. Jadi nggak perlu kerenan. Salah satu tim saya, apa impiannya? Ingin keramiin dapur rumahnya karena masih di semen. Nah, jadi nggak perlu keren-kerenan. Pengen punya mobil langsung nggak perlu. Pengen ganti HP mungkin, gitu. Nah, jadi buatlah mimpian ini yang betul-betul menggerakkan Anda. Jadi setiap orang akan berbeda impiannya. Jadi kami sering sebut itu mimpi dengan 1 juta pertama. Mungkin 1 juta pertama Anda untuk makan sekeluarga. Mungkin 1 juta pertama Anda untuk sedekah ke anak yatim. Bebas. Nah, jadi selalu update impian. Karena bisa jadi sekarang nih impian Anda ini nanti berubah. Makanya sesering mungkin Anda evaluasi dream book Anda. Apakah foto itu masih memotivasi Anda atau tidak? Nah, selanjutnya apa? Ditambah terus juga daftar nama. Jadi berbicara daftar nama, itu saya masih ingat banget netpinya Pak Ruli Wahyudi. Nah, bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang belum pernah dengar, coba didengarin. Itu bagus banget netpinya. Jadi justru setelah dengerin netpi itu, saya lebih berani untuk mengajak orang-orang yang saya tidak kenal. Jadi bahkan setiap saya lihat orang, wah ini kayaknya prospek bagus. Bahkan Pak Ruli banyak hari ini yang beliau ketemu di kereta, itu menjadi bintang 8 beliau, menjadi aset kuat beliau juga. Nah, makanya hari ini sangat penting, hari ini menambah terus daftar nama, jangan sampai daftar nama kita itu basi kalau istilah kita. Nah, oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Presentasi 15 kali per bulan. Mungkin beberapa follower Instagram saya lama itu ngelihat saya kerja di tahun 2019-2018 itu barbar. Bahkan saya bukan 15 kali. Rasanya kalau belum 3 kali sehari, wah, kayaknya enak badan. Nah, kenapa? Karena saya terinspirasi dari Pak Louis. Pak Louis ketika ngerintis bisnis itu 5 kali per hari. Nah, makanya hari ini udah minimal presentasi 15 kali per bulan. Jadi minimal, ya kalau lebih banyak, lebih bagus. Dan ini duplikasiin ke tim Anda. Kenapa One Vision hari ini mengarahkan 15 kali per bulan? Karena biar gampang diduplikasi. Kalau Anda mau presentasi 30 kali, boleh. Boleh. Tapi ya, kita lihat-lihat orang yang kita hari ini ingin ajak. Mungkin dolen kita mungkin banyak kesibukan dan lainnya. Tapi kita
atur angka minimalnya biar dia nggak terbeban. Tapi untuk diri sendiri, Anda harus play risk. Nah, tapi ke downline, ya Anda lihat-lihat dulu. Nah, jadi kalau ke diri sendiri, saya biasa bisa 3-5 kali. Itu bisa dari pagi sampai pagi saya presentasi. Bahkan waktu mau pulang, isi bensin, yang ngisi bensinnya saya presentasiin. Jadi saya memang betul-betul membuat, ya Allah, saya benar-benar hari ini bekerja keras. Jadi saya serahkan semua hasilnya kepadamu ya Allah gitu. Jadi saya selalu memastikan saya harus yang paling kerja keras daripada yang lain gitu. Jadi ke diri sendiri boleh risk, ke downline jangan ya. Oke, selanjutnya kita masuk melayani 10-20 pelanggan. Nah ini masih ingat banget saya materinya dari Pak Rizky juga. Jadi melayani pelanggan ini sebenarnya bisa jadi aset. By the way nih, saya hari ini one diamond ya, tutup poinnya minimal 3000 PV dan set volumenya sekitar 15.000 PV, itu sama sekali nggak jadi kendala bahkan. Kenapa? Karena emang benar-benar saya melayani pelanggan ketika saya baru pertama join. Bahkan ada beberapa konsumen itu setiap bulan belanjanya nggak pernah kurang dari 3 juta. Jadi ini bisa jadi aset. Oke, ini untuk antisipasi. Saya pernah rontok bisnis saya di Silver Lion. Alhamdulillah saya masih tetap bisa menjalani hidup saya dengan normal. Kenapa? Karena saya punya pelanggan. Saya punya bukan pasif income ya, pasif omset. Artinya walaupun saya nggak follow up, saya nggak teleponin lagi, itu pelanggan tetap belanja setiap bulannya. Total ada sekitar 20 pelanggan, total 50 juta. 50 juta kalau dikalikan 30% itu 15 juta. Jadi walaupun rontok bisnis saya, karena kita hari ini nggak bisa mengendalikan semua orang, kita cuma bisa mengendalikan diri sendiri. Mungkin ada saatnya mungkin ya tim kita mungkin pergi, ya. Tapi nauzubillah jangan sampai itu terjadi sama Anda. Tapi emang nggak nutup kemungkinan saat itu terjadi. Ya udah, tapi saya bisa bertahan hidup dan saya masih bisa menjalankan hidup saya dengan sangat enjoy. Itulah hebatnya bisnis ini. Jadi walaupun kita punya passive income dari jaringan, kita juga harus mempunyai passive income dari pelanggan. Jadi pelanggan ini benar-benar passive income yang paling nikmat karena jangkanya sangat panjang. Itu dia. Nah, oke, kita masuk ke next step. Nah, ini kebiasaan selanjutnya yang Anda harus lakukan. Baca buku 15 menit dan mendengarkan satu netpiece setiap harinya. Berbicara masalah baca buku, saya pernah konsultasi sama mentor saya, Pak Beno ya. Pak, saya orang malas banget baca buku, Pak. Gimana caranya biar saya rajin? Oke, Mif. Kalau saya kasih tahu kamu rahasia ini, kamu mau nggak melakukan? Oh, mau apa? Rahasia pertama, kata mentor saya, Pak Beno, paksakan. Oke, saya lakukan. Rahasia kedua, paksakan. Oke, saya lakukan. Rahasia yang ketiga, paksakan. Rahasia yang keempat, paksakan. Dan yang kelima, paksakan. 90% di dunia ini orang tidak suka membaca buku. Tetapi kita punya tujuan. Biar apa? Biar ilmu kita terus bertambah. Biar kosakata kita terus bertambah. Biar ketika kita jumpa sama tim, mereka merasa, ada gunanya aku ketemu mentor. Karena ada ilmu baru setiap harinya. Inilah yang membuat kita dihargai sama tim-tim kita. Makanya, nah ini salah satu buku yang sedang saya baca, judulnya Warrior. Jadi emang ini di samping meja kerja saya. Oke, nggak apa-apa, saya flipkan aja. Nah ini buku-buku semuanya. Jadi saya sempatkan setiap harinya minimal kali 15 menit untuk baca buku. Kenapa? Karena ini sangat penting. Nah, buku-buku di awal sangat direkomendasi pada Anda. Ada cash flow kuadran, berpikir dan berjiwa besar, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Mungkin ini nggak terasa sebelum Anda mungkin mendapatkan masalah. Tetapi buku-buku yang di awal ini sangat menentukan Anda ke depannya. Karena banyak tawaran hari ini, bisnis luaran dan lain-lainnya. Kalau Anda belum baca buku cash flow kuadran, Anda akan goyah. Tapi kalau Anda sudah baca buku cash flow kuadran, mau banyak orang yang datang ke Anda menawarkan A, B, C, D, Anda nggak akan goyah. Karena Anda sudah mengerti prinsipnya. Sama seperti berpikir dan berjiwa besar, buku yang kedua. Mau nanti bisnis Anda, na'udzubillah, hancur, kita mungkin nggak bisa menghindari. Ya, mungkin beberapa tim Anda meninggalkan Anda, tetapi Anda sudah berpikir, sudah membaca buku berpikir dan berjiwa besar. Anda akan tetap kokoh dan berpikir positif aja. Oh, ke depan ini akan menemukan orang yang lebih baik. Dan benar, saya hari ini menemukan orang-orang yang lebih baik ketika ditinggalkan sama tim saya yang ketika saya Silver Lion. Nah, yang ketiga apa? Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Jadi ini hal yang sangat penting karena kita hari ini di business network marketing, kita harus menguasai hal tersebut. Oke, kebiasaan selanjutnya yaitu hadir di pertemuan OV. Ya, jadi hadir di setiap pertemuan OV yang direkomendasikan juga oleh upline Kron Anda. Ingat Kron. Jadi ya artinya nih benar-benar orang-orang aktif di bisnis ini. Nah, bantu sebanyak mungkin grup kita untuk tembus
acara-acara bersyarat. Jadi mungkin ada, ya setiap kota beda-beda ya, namanya mungkin ada namanya CP sharing, mungkin ada royal sharing, ya nanti mungkin kalau udah nggak pandemi lagi kita akan ada acara royal weekend, akan ada acara front live, dan banyak acara-acara penting lainnya yang Anda wajib hadiri. Jadi bisa dibilang saya di bintang 6, saya udah punya pertemuan sendiri, OP, dan itulah yang membuat saya hari ini punya tanggung jawab, itulah yang membuat saya hari ini bisa menjadi diamond, karena sudah memikul tanggung jawab sejak dini. Tapi ini konsultasi lagi ke mentor Anda, seperti apa bisnis Anda sekarang ini. Makanya saya melihat juga Pak Julian Sina dari Bandung, itu titik pertemuannya hari ini mungkin udah di atas 100, karena yang terakhir saya dengar ya udah puluhan. Nah, alhamdulillah saya sendiri hari ini titik pertemuan di Aceh aja itu udah 36 titik. Alhamdulillah, kemarin juga di luar kota isi GOP dari luar kota. Nah, jadi ini sangat penting untuk hadir pertemuan sampai Anda insya Allah nanti punya pertemuan sendiri, bahkan punya VS sendiri. Amin. Oke, mungkin sesi saya juga sudah selesai ya. Ya, jadi semoga pertemuan seperti ini bisa menjadi wadah untuk kita bertumbuh. Oke, terima kasih sekali lagi buat yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga untuk One Vision yang sudah mempercayai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.